Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca kitab Keluaran pasal 20 ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, ini cerita bagaimana orang Israel selama 430 tahun ada di tanah Mesir, kemudian mereka diperbudak, ya. Terus mereka menjerit kepada Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang terjadi di Mesir, tapi orang Israel dibedakan daripada orang Mesir. Dan mereka keluar lalu mengalami mujizat demi mujizat. Kemudian setelah lewat laut Teberau yang terbelah dua, mereka lewat padang gurun Syur, mereka sampai di Mara, sampai di Elim, lalu di Rafidim. Kemudian kalau kita baca lebih lanjut, mereka akhirnya sampai di Gunung Sinai, ya. Di gunung itu Musa yang naik berjumpa dengan Tuhan, sementara orang Israel tinggal di bawah. Dan ketika Tuhan berfirman, ya, Musa menerima hukum Taurat. Di sana ada loh batu yang dia tulis, ya. Perintah-perintah Tuhan dia sampaikan kepada Tuhan. Nah, di kitab Keluaran ini banyak sekali, ya, kalau kita baca sampai nanti di pasal 30-an kita bisa lihat, ya. Nah, tapi di pasal 20 ayat 21 ini menarik sekali. Karena dikatakan di sini, adapun bangsa itu atau orang Israel itu berdiri jauh-jauh. Ya, mereka takut, ya, mereka melihat manifestasi kehadiran Tuhan waktu itu sangat menakutkan. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, ini ada satu prinsip yang bisa kita pelajari dari ayat ini, ya, bahwa Musa itu dia mendekat kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dia mendengar Tuhan berbicara. Kita baca di Alkitab, Tuhan itu berbicara berhadapan muka, ya, katanya seperti itu. Dia memiliki hati yang lembut, sangat lembut, lebih lembut daripada semua orang yang pernah ada di muka bumi, ya. Ya, tentunya tidak melebihi Yesus, ya, karena Yesus itu kan datang dari surga, dari atas bumi. Sementara Musa itu kan di muka bumi. Nah, Musa itu mendekat kepada Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan, sementara orang Israel berdiri jauh-jauh. Mereka cuma mau dengar apa perintah Tuhan, kemudian mereka mau lakukan tanpa mereka punya hubungan dengan Tuhan, ya. Mereka cuma mau metodenya saja. Mereka nggak mau belajar jalan-jalannya Tuhan, ya. Mereka nggak mau seperti Musa memahami hatinya Tuhan. Bahkan kalau kita baca, ya, bagaimana Musa itu bisa berdoa membela orang Israel di hadapan Tuhan, karena dia mengenal hati Tuhan, ya. Ketika di Keluaran 32 ada lembu emas yang dibuat oleh orang Israel, mereka menyembah lembu emas, lalu Musa marah kepada mereka. Kemudian Tuhan mau musnahkan bangsa Israel, Musa mau dibangun menjadi satu bangsa yang baru, tapi Musa ini membela orang Israel di hadapan Tuhan. Dan Musa bilang, Tuhan jangan begitu dong, ya. Dalam bahasa Inggrisnya, repent, oh Lord, ya, bertobatlah Tuhan. Kalau baca itu, ya, luar biasa, ya. Maksudnya Musa ini begitu dekat dengan Tuhan, sampai dia bisa berbicara heart to heart, terbuka apa adanya, ya. Dan dia bilang, Tuhan, nanti apa orang bilang kalau Engkau sudah membawa orang Israel keluar dari Mesir, lalu mereka mati di padang gurun, Kau bunuh mereka. Nanti apa orang, reputasimu seperti apa di hadapan orang lain, ya. Lalu kita baca di kitab Keluaran itu, menyesallah Tuhan, ya. And the Lord repent, ya. Repented, ya, lucu juga, ya, kalau kita baca itu Alkitab itu, kalau kita renungkan kata demi kata yang tercatat itu, ada sesuatu di balik kata-kata itu, ya, yang kalau kita minta Tuhan mengajari kita, dia akan menunjukkan hal-hal yang sangat menarik, ya. Ada istilah, ya, kita menemukan Tuhan di balik firman tersebut. Nah, karena Musa mendekat kepada Tuhan, akibatnya Musa itu mengerti jalan-jalan Tuhan, ya. Sementara orang Israel itu hanya menerima dan menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Itu gambarannya kira-kira seperti ini, ya. Bagi yang suka masak, ya, kalau dia
mereka pergi ke restoran dan ada makanan yang enak, mereka akan bilang, ini bumbunya apa ya? Ini cara buatnya gimana ya? Kok makan daging ya misalnya bisa empuk nih seperti apa ya? Cara buatnya gimana ya? Ternyata daging itu misalnya direbus dulu ya beberapa jam sampai dia lembut, kemudian dicelup dalam satu air yang sudah diberi bumbu tertentu, campurannya harus seperti ini. Sehingga ketika daging itu tersebut kemudian digoreng, rasanya jadi enak sekali. Nah, kalau orang yang nggak suka masak ya dia pilih pokoknya terima jadi aja ya. Tinggal pergi ke restoran sudah jadi. Tapi kalau orang yang suka masak, dia ingin tahu cara buatnya bagaimana. Ya, sebagai contoh misalnya begini. Satu ketika kami satu keluarga lagi pergi, terus karena di perjalanan sudah waktunya makan siang, bahkan sudah lewat, akhirnya kami beli fried chicken ya, drive thru dari salah satu tempat makan ya, fast food yang terkenal. Lalu di situ ada pilihan ya, kita mau burger atau kita mau french fries atau nasi ya, atau ayam goreng. Lalu sebagian ya anak-anak saya yang milih ayam. Ayam pun ada pilihan nih yang digorengnya, fried chicken tuh yang mau original atau yang crispy ya. Kalau saya suka yang original ya. Tapi beberapa yang lain anak-anak saya suka yang crispy. Lalu pakai nasi. Gak mau pakai kentang karena kalau di sini kentangnya nggak gitu enak dibandingkan dengan fast food yang lain ya. Dia sebut satu fast food yang memang french fries-nya enak ya. Nah, lalu burger juga begitu ya, burgernya di sini biasa aja. Tapi kalau kita beli burger yang di fast food yang itu lebih enak. Nah, bagi orang yang memang ingin belajar ya, mereka cari tahu kenapa ya kentangnya kalau digoreng kok bisa jadi enak dibanding tempat lain. Ternyata tuh ada caranya, cara memasaknya. Kemudian kentangnya pilihannya seperti apa. Ya, kemudian hal yang sama juga kalau kita pergi ke kedai kopi ya. Saya karena suka minum kopi ya, tapi saya nggak suka yang kopi tok ya, pasti harus saya campur dengan susu, lalu pakai gula aren ya. Saya pelajari juga bagaimana cara membuatnya, mencampurnya, ya coba-coba di rumah lumayan lah ya. Agak penasaran gitu. Kadang-kadang kalau saya pergi ke berbagai kedai kopi, saya suka tanya, ini campurannya pakai apa? Saya lihat, oh dia pakai gula aren, oh dia pakai susu murni ya, saya juga pakai susu murni, tapi oh dia pakai creamer juga, dia pakai ada susu kental manis juga ya. Jadi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu harganya bisa bervariasi, ada yang murah sekali ya, sama-sama kopi pakai susu, yang satu gulanya gula biasa, ada yang gula aren, ada yang susunya susu kental manis ya. Itu mempengaruhi tidak hanya rasa tapi harganya juga jadi beda. Ya. Nah, ini contoh ya bagaimana kita tidak hanya menikmati tapi kita pengen tahu cara buatnya seperti apa. Nah, orang Israel hanya mau hasilnya saja. Itu sebabnya mereka cuma jauh-jauh ya, mereka mau belajar metodenya aja. Hasilnya seperti apa? Tapi Musa ini bergaul dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Jadi dia tidak hanya tahu metode, tapi spirit di balik metode itu apa ya? Saya ingat dulu ketika ada fast food ya, fried chicken yang sangat besar ya, buka di Indonesia. Saya baru tahu belakangan itu ternyata orang yang mau membeli franchise-nya itu banyak sekali ya, ngantri. Tapi tidak semua bisa beli franchise-nya. Ya, diseleksi dulu. Ya, pertama punya kemampuan, punya uang yang cukup, tapi kemudian dilatih ya spiritnya itu. Jadi bukan sekedar orang tuh jualan ayam ya dengan bumbu yang enak ya, tapi ternyata ada satu sistem cara melayani, cara menyajikan, sehingga orang yang mau beli franchise-nya ini bahkan harus ikut training dulu di Singapura ya, selama sebulan atau beberapa bulan ya. Dan dia mesti menjalani itu semua pekerjaan dari menggoreng ayam ya,
menyiapkan french fries ya, semua sistem peralatan dipelajari, kemudian termasuk mencuci piring, mengepel lantai, ya, membersihkan meja. Kalau di luar negeri kan yang melayani cuma satu orang, jadi kalau selesai makan biasanya customer sudah terbiasa untuk membawa sisa makanan itu ke tong sampah yang tersedia, dan yang melayani ya kasir sekaligus merangkap menyediakan makanan itu, jadi terbantu sekali. Nah, jadi kalau di Indonesia kan banyak pelayannya, jadi bisa ngerjain banyak hal, tapi toh tetap orang yang mau dipercayakan bisa pegang franchise-nya itu, dia mesti nangkep spiritnya, bukan metodenya saja. Ya. Jadi spirit dibalik semua rangkaian pelayanan yang diberikan untuk menyajikan fast food ya, fried chicken dan makanan lainnya. Sama juga ya dengan bank ya. Kalau kita pergi ke berbagai bank yang ada di Indonesia ini, kita kan bisa melihat ya spirit bagaimana mereka melayani ya. Ada yang gesit cepat tapi agak tegang, kaku ya. Ada yang sangat welcome ya tetapi cenderung lebih lama. Ada yang membuat orang ngantri banyak sekali ya. Itu sebenarnya bukan sekedar melayani nasabah, tapi spirit di balik itu gimana? Ya, spirit servingnya itu seperti apa? Nah, Musa bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga dia tidak hanya tahu metode yang dia ajarkan kepada orang Israel, tapi dia mengerti hati Tuhan. Dan ini yang penting sebenarnya. Kalau kita baca di Mazmur 103 ayat 7, dikatakan di situ, ya, Mazmur 103 ayat 7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, ya, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Jadi Tuhan ini memperkenalkan atau mengajarkan jalan-jalannya, cara kerjanya kepada Musa. Ya. Seperti kita mau belajar bagaimana membuat kopi gula aren yang enak, bagaimana membuat fried chicken yang enak, atau menggoreng daging empal yang empuk, yang renyah, yang enak rasanya. Kita diajarkan caranya seperti apa. Ya. Tetapi hasilnya itu, ya, kalau di sini dikatakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang Israel, itu cuma hasilnya aja. Ya. Jadi orang Israel waktu itu berseru kepada Tuhan, dan Musa berseru kepada Tuhan. Ya. Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, belahlah laut Teberau itu. Lalu Musa mengangkat tangannya, laut Teberau terbelah. Lalu orang Israel tinggal jalan. Ya. Sampai di seberang sudah lewat semua, ya. Dan orang Mesir juga sudah terkubur di laut Teberau ketika mau mengejar orang Israel. Orang Israel ini kemudian nggak dapat air ya di padang gurun Syur selama 3 hari. Dan mereka bersungut-sungut ya, apalagi setelah sampai di mata air, di Mara, airnya pahit. Mereka bersungut-sungut, mereka protes ya, kok airnya pahit ya, gimana ini, waduh segala macam lah. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam mata air tersebut, dan airnya tidak lagi pahit ya, tidak berubah jadi tawar tapi berubah jadi manis ya. Nah, itu yang lakukan Tuhan lewat Musa, karena Musa itu bergaul dengan Tuhan. Orang Israel tuh terima hasilnya aja, yaitu airnya jadi manis. Kemudian di tempat lain mereka ngomel lagi terus seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Pada masa itu mereka coba berdiri jauh-jauh, hanya Musa yang mau masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, dan mereka mendapatkan perintah dari Tuhan itu lewat Musa. Ya. Dan itu di perjanjian lama ya. Orang-orang Israel itu berusaha menggenapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka lewat Musa. Itu dilakukan turun-temurun. Akhirnya ketika Yesus datang ke dunia, dikatakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia diutus untuk bisa menggenapi, membayar atau melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan supaya dapat diterima oleh Tuhan. Ya, dia mati di kayu salib, dia pikul semua dosa seluruh manusia segala zaman.
Bayangkan tuh 2000 tahun yang lalu ya, kita belum lahir, kita belum ada, kita belum buat dosa, dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah dibereskan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah sekarang ketika kita hidup sekarang, bukan berarti kita hidup semaunya, karena dosa sudah diampuni, bukan seperti itu ya. Tetapi kita hidup dalam persekutuan untuk mengenal jalan-jalannya dan hidup di dalamnya. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami ya, datanglah kerajaanmu. Nah itu artinya kita meminta sistem kerajaan Allah itu menguasai kehidupan kita. Untuk itu ya kita perlu belajar hukum-hukum kerajaan surga, hukum-hukum kerajaan Allah itu seperti apa. Supaya kita bisa hidup di dalamnya. Kita mengenal jalan-jalannya Tuhan dan hidup di dalamnya. Sebagai contoh ya, yang kontras sekali. Kalau di dunia kita diajarkan hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai ya. Dan itu betul sekali karena kita nggak boleh hidup boros ya. Ayo belajar untuk hidup dengan tertib ya. Tetapi ada ayat di kitab Amsal juga di kitab Korintus ya, yang menunjukkan bahwa ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ini hukum surgawi, ya, hukum kerajaan Allah. Beda dengan hukum-hukum di dunia ini. Nah, Paulus juga bilang di 2 Korintus 9, dia bilang, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini bicara soal pemberian, soal generosity, kemurahan hati. Ya, tapi tentunya harus dalam tuntunan Tuhan. Karena Paulus bilang lebih lanjut, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, ya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, artinya ada tuntunan dari Tuhan. Tapi waktu kita lakukan tuntunan dari Tuhan ini, yang nampaknya seperti melanggar hukum-hukum dunia, yang mengatakan hemat pangkal kaya, hukum yang dari surga ini bekerja. Hukum kerajaan Allah itu bekerja. Kita menabur banyak, menuai banyak. Ya, itu satu sistem. Nah, kita perlu belajar mengenal jalan-jalan Tuhan itu dan mengikuti jalan-jalannya itu dan hidup di dalamnya. Baru yang namanya favor ya itu terjadi dalam hidup kita ya. Contoh lain lagi, saya sudah pernah cerita ini ya, mungkin di beberapa kesempatan. Waktu sekian tahun yang lalu anak kami lahir di rumah sakit ya. Waktu itu mertua saya melihat anak kami ini tidak dipakai gurita, tidak dipakaikan gurita ya, karena pusernya tuh belum copot, ya, cuma dipakai apa namanya tuh ya, pakaian biasa aja tuh, yang kain yang diikatkan kepada bayi. Nah, lalu mertua saya negur susternya, ya, susternya bilang, oh Bu enggak, sekarang kita memang tidak pakai gurita ya, tapi mertua saya menganggap itu salah, dan saya pikir ini juga salah ya. Jadi saya tulis itu surat ini, surat komplain ya, yang ada di kamar itu. Ya, pada tanggal sekian anak kami dibawa ke kamar tapi nggak pakai gurita. Ya, menurut kami ini lalai. Waktu saya lagi nulis itu tiba-tiba ada nyanyian di hati saya muncul ya. Bapakku mengampuni orang yang bersalah padaku, sesuai firman-Mu, ku mengampuni. Itu muncul ya. Lalu tiba-tiba saya sadar, oh ampuni saja. Ya, lalu saya coret itu, saya robek kertasnya, nggak jadi, saya ampuni. Nah, kalau secara aturan ya kita berhak untuk komplain, kan kita bayar di situ kan, kita perlu perlu menuntut untuk diberikan perlakuan dengan lebih baik. Tapi kadang-kadang juga kita mungkin nggak perlu lakukan hal itu, sebaliknya kita mengampuni ya. Itu hukum-hukum kerajaan Allah. Dan itu akan Tuhan ajarkan kepada kita kalau kita ini mendekat kepada Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Bukan kita berdiri jauh-jauh, kita cuma mendengar firman apa kata Tuhan lalu kita lakukan dengan kekuatan kita. Bukan seperti itu, tapi kita mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Dia sehingga kita bisa melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita dengan kekuatan dari Dia.
dengan sendirinya kita akan menikmati hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan kepada kita. Amin.